Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Yunina Sinta, dan kali ini kita akan ngebahas tentang prediksi soal IPS SKB Guru SD Paket 2 bersama Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS. Kalian juga bisa japri di WA aku ini ya guys untuk konsultasi mendapatkan aplikasi Smart Apps, di mana aplikasi Smart App itu terdiri dari SKB dan SKD CPNS, berisi soal-soal dan ada skornya. Kalian juga bisa follow Instagramku untuk DM tanya-tanya lebih lanjut di @princessyunina. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian tahu notifikasi untuk video-video baruku. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang soal IPS ya. Di sini aku sudah menyiapkan beberapa soal dan bismillah semoga banyak yang keluar ya, sehingga bisa membantu kalian dan lolos CPNS tahun ini. Berdasarkan gambar prasasti berikut, peninggalan kerajaan mana nih? Seperti ini bentuk prasastinya. Coba diamati dulu beberapa saat. A. Tarumanegara, B. Samudra Pasai, C. Kutai, D. Mojopahit, E. Singosari. Sudah dapat? Oke. Jadi, prasasti tersebut merupakan peninggalan kerajaan Kutai Kertanegara pada zaman Hindu ya. Jadi, jawaban benar adalah C. Kutai. 82. Salah satu raja yang terkenal di kerajaan Samudra Pasai adalah A. Sultan Ageng Tirtayasa, B. Sultan Malik Al-Saleh, C. Sultan Iskandar Muda, D. Sultan Iskandar Syah, dan E. Sultan Ibrahim. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini bahwa raja yang terkenal di kerajaan Samudra Pasai itu adalah Sultan Malik Al-Saleh. Karena kalau Ageng Tirtayasa itu kerajaan Banten, Sultan Iskandar Muda dan Sultan Ibrahim itu kerajaan Aceh, dan Sultan Iskandar Syah itu kerajaan Malaka. Jadi jawaban yang benar adalah B. Sultan Malik Al-Saleh. Nomor 83. Berdasarkan gambar berikut, pejuang tersebut bernama siapa? Amati dulu ya, dia bawa golok dan seperti ini. A. Thomas Simon Rangkir, B. Thomas Matulesi, C. Thomas Rinald, D. Tuanku Iman Bonjol, E. Pangeran Diponegoro. Tentunya kita sudah tidak asing dengan pejuang pada gambar ini ya. Dia berasal dari Maluku, bernama Thomas Matulesi atau Patimura. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Thomas Matulesi. Nomor 84. Berdasarkan gambar berikut, pejuang tersebut memiliki peran bagaimana nih? Coba amati dulu seperti ini ya, seperti kaum intelektual banget ya, lagi mikir. A. Wakil golongan muda menyampaikan hasil rapat pada para pemuda dan pengusul proklamasi di Jakarta. B. Pengusul agar naskah proklamasi ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. C. Pemimpin rapat pertemuan di Gedung Bakteriologi Jakarta yang menginginkan kemerdekaan. D. Pengerek bendera merah putih. Atau E. Pemilik rumah tempat pertemuan para pejuang kemerdekaan tanggal 16 Agustus 1945. Kalau sudah mengamati dengan baik, ini adalah pejuang pada gambar tersebut adalah bernama Wikana, aktif dalam organisasi kepemudaan pada masa Jepang. Ia merupakan wakil dari golongan muda yang menghadap Insinyur Soekarno bersama Darwis untuk menyampaikan hasil rapat para pemuda Indonesia di Gedung Bakteriologi. Ia juga ikut mengusulkan agar proklamasi diadakan di Jakarta loh guys. Jadi jawaban yang benar adalah Wikana, A. Wakil golongan muda menyampaikan hasil rapat para pemuda pengusul proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Nomor 85. Berdasarkan gambar berikut, pejuang tersebut memiliki peran bagaimana nih guys? Gambarnya dilihatin dulu ya. Wah, kayak orang Jepang nih ya, wajah-wajahnya bukan kayak orang Indonesia. But so far kita harus hati-hati dengan soal seperti ini ya. Kita baca opsinya yang A. Wakil golongan muda menyampaikan hasil rapat para pemuda dan pengusul proklamasi di Jakarta. B. Pengusul agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. C. Pemimpin rapat pertemuan di Gedung Bakteriologi Jakarta yang menginginkan kemerdekaan. D. Pengerek bendera merah putih. E. Pemilik rumah tempat pertemuan para pejuang Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Ya, pejuang pada gambar tersebut ini adalah Laksmana Maeda.
Seorang perwira Angkatan Laut Jepang dengan jabatan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Wah, pantas aja ya wajahnya ke Jepang-Jepangan. Ia merupakan teman baik dari Ahmad Subarjo dan bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Maka dari itu, rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan para pejuang Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanggal 16 Agustus 1945. Baik banget ya guys. Jadi jawaban yang benar adalah E. Ternyata beliau adalah Laksamana Maeda dengan yang memiliki rumah tempat pertemuan para pejuang Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk merumuskan naskah proklamasi. Nomor 86, perumusan naskah proklamasi disaksikan 3 wakil dari golongan muda. Siapa saja ya? A. Soekarni Bahdiro Latifindra Ningrat. B. Soekarni Wikana Ahmad Subarjo. C. Wikana Bahdiro BM Diah. D. A. Subarjo Bahdiro dan Wikana. E. Soekarni Bahdiro dan BM Diah. Siapa aja nih 3 orang wakilnya? Perhatikan dengan baik ya teman-teman, peran tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. Insinyur Soekarno dan Mohatta itu adalah bapak proklamator. Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo adalah perumus teks proklamasi. Perumusan naskah proklamasi juga disaksikan 3 orang wakil golongan muda loh guys, yaitu Soekarni, BM Diah, dan Bahdiro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh yang namanya Bapak Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Mohatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Jadi 3 orang wakil golongan muda yang menyaksikan adalah E. Soekarni, Bahdiro, dan BM Diah. Nomor 87, berikut yang bukan merupakan pendiri ASEAN dan asal negaranya. A. Tanat Koman Thailand. B. Tun Abdul Razak Malaysia. C. Narcisco Ramos Timur Leste. D. S. Raja Ratman Singapura. E. Narcisco Ramos Filipina. Ya, tokoh pendiri ASEAN dan negaranya ada Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Tanat Koman Thailand, Narcisco Ramos Filipina, S. Raja Ratman Singapura. Jawaban yang benar adalah yang bukan Narcisco Ramos dari Timur Leste. Bukan Raul Ramos ya guys. Nomor 88, berikut salah satu tempat wisata bersejarah beserta lokasi negerinya. A. Angkor Wat, Laos. Angkor Wat Kamboja. Angkor Wat Thailand. Angkor Wat Vietnam. E. Taman Buddha Thailand. Jangan sampai salah tempat ya guys. Angkor Wat itu berada di Kamboja, sedangkan Taman Buddha berada di Laos. Jadi jawaban yang benar adalah B. Angkor Wat Kamboja. 89, berdasarkan gambar berikut merupakan negara titik-titik dengan mata uang resminya bagaimana? Ini gambar benderanya ya guys, jangan sampai salah. A. Myanmar dong. B. Myanmar Kyat. C. Kamboja dong. D. Laos Kyat. E. Laos dong. Berdasarkan gambar bendera tersebut merupakan negara Myanmar dengan mata uangnya yaitu Kyat, sedangkan Kamboja itu bermata uang Ril Kamboja dan Laos bermata uang Kip. Jadi jawaban yang benar adalah Myanmar Kyat. Opsi B. 90. Salah satu pejuang persamaan warna kulit terkenal di Afrika dan sangat mencintai batik. A. Nils Mandela. B. Nelson Mandela. C. Nelson Alum. D. Nelson Akocha. E. Roger Milla. Ya, salah satu pejuang persamaan warna kulit terkenal di Afrika itu adalah Nelson Mandela. Dia juga suka dengan batik loh guys dan merupakan mantan presiden Afrika Selatan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nelson Mandela. 91. Pada awalnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika terbentuk untuk ditujukan kepada siapa sih? A. Penganut aliran kepercayaan dan Hindu Siwa. B. Kaum bangsawan dan rakyat biasa. C. Raja-raja dan kaum bangsawan. D. Penganut aliran kepercayaan dan Buddha Jina. E. Penganut Buddha Jina dan Hindu Siwa. Pada masa Mojopahit, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditujukan untuk penganut Buddha Jina dan penganut Hindu Siwa agar dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nomor 92, lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kali dipakai secara resmi tanggal berapa nih guys? A. 11 Februari 1950. B. 11 Maret 1950. C. 11 Juni 1950. D. 11 Juli 1950. E. 11 Agustus 1950.
Secara resmi nih guys, Bhinneka Tunggal Ika dipakai dalam sidang Kabinet Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nomor 93. Lambang serta semboyan negara tercantum dalam UUD 1945 pada pasal berapa? Yo, ingat nggak ya? Ini adalah clue juga dalam SKB Guru SD pasti akan dimunculkan pasal-pasal pada UUD 45. A36A, B36B, C36C, D37D, E37E. Ya, lambang serta semboyan negara tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 36A. Berisi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawaban benar adalah opsi A. Nomor 94. Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang dari KY, yaitu A. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. B. Mengawasi perilaku para hakim dalam memutus perkara. C. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta peran perilaku hakim. D. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dan E. Mengadili perkara pada tingkat kasasi. Jawaban yang tepat itu mana ya guys? Untuk tugas dan wewenang KY itu ada yang pertama mengawasi perilaku para hakim dalam memutus perkara, yang kedua mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan yang ketiga menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi jawaban yang benar adalah E. Mengadili perkara pada tingkat kasasi. Nomor 95. Berikut yang merupakan usulan Insinyur Soekarno dalam Dasar Negara, yaitu A. Kekeluargaan, B. Persatuan, C. Musyawarah, D. Kesejahteraan rakyat, E. Kesejahteraan sosial. Ya, usulan IR Soekarno dalam Dasar Negara itu terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, pri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawaban yang benar adalah E. Kesejahteraan sosial. Nomor 96. Gaya bahasa yang menyatakan beberapa hal yang dituntut semakin lama semakin meningkat. Gaya bahasa A. Hiperbola, B. Klimaks, C. Antiklimaks, D. Asideton, E. Polisindeton. Ya, kalau semakin lama semakin meningkat apa ya? Nah, ini dia beberapa gaya bahasa. Hiperbola mengandung pernyataan yang berlebihan. Klimaks menyatakan beberapa hal yang dituntut semakin lama semakin meningkat. Antiklimaks menyatakan beberapa hal berurutan, semakin lama semakin menurun. Ansidenton menyebutkan secara berturut-turut tanpa menggunakan kata penghubung agar perhatian pembaca beralih pada hal yang disebutkan. Polisindenton menyebutkan secara berurutan dengan menggunakan kata hubung. Jadi jawaban yang benar adalah B. Klimaks. 97. Contoh dari gaya bahasa asindeton adalah A. Ketua pengadilan negeri itu adalah orang yang kaya, pendiam, dan tidak terkenal namanya. B. Hampir meledak dadaku, menahan amarah. C. Dan kesesakan, kesedihan, kesakitan, 1000 derita, detik-detik penghabisan orang melepaskan nyawa. D. Ia kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang. E. Anak ibu lamban menerima pelajaran. Mana nih yang termasuk gaya bahasa asindeton? Asindeton itu adalah gaya bahasa yang menyebutkan secara berturut-turut tanpa menggunakan kata penghubung agar pembaca beralih pada hal yang disebutkan. Contoh, dan kesakitan, kesedihan, kesakitan, 1000 derita, detik-detik penghabisan orang melepaskan nyawa. Jadi jawaban yang benar adalah C. 98. Manis sekali kopi ini, gula mahal ya. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat dari gaya bahasa. A. Personifikasi, B. Alegori, C. Ironi, D. Sinisme, dan E. Sarkasme. Nah, untuk gaya bahasa dan contohnya kita akan memberikan contohnya dalam pembahasan pada video kali ini. Gaya bahasa dan contoh. Personifikasi, hujan itu menari-nari di atas genting. Alegori, iman adalah kemudi dalam mengarungi zaman. Ironi, manis sekali kopi ini, gula mahal ya, agak nyindir. Sinisme, harum bener baumu pagi ini, agak sinis. Untuk sarkasme, ini lebih kasar ya. Mampus pun aku tak peduli, diberi nasihat aku tak peduli, diberi nasihat masuk ke telinga. Jadi kalau hanya sindiran maka dia masuknya C. Ironi. 99. Hang Tuah membalut lukanya dengan kain putih. Kata yang dicetak miring tersebut biasanya digunakan pada apa nih? A.
manusia dengan maksud meningkatkan martabat. B. Benda unik dengan maksud meningkatkan martabat. C. Manusia yang memiliki martabat tinggi dalam keagamaan dan kerajaan. D. Laki-laki yang dihormati tetapi pemakaiannya terbatas pada hal dan cerita kesastraan lama. E. Wanita yang dihormati tetapi pemakaiannya terbatas pada hal dan cerita kesastraan lama. Hang. Ya, kata sandang menyatakan jumlah tunggal. Perhatikan baik-baik. Sang. Manusia atau benda unik dengan maksud meningkatkan martabat. Sang. Sri. Manusia yang memiliki martabat tinggi dalam keagamaan dan kerajaan. Jadi beda ya. Hang. Laki-laki yang dihormati tetapi pemakaiannya terbatas pada hal dan cerita kesastraan lama. Dang. Wanita yang dihormati tetapi pemakaiannya terbatas pada hal dan cerita kesastraan lama. Kalau hang itu laki-laki, dang itu wanita ya guys. Jadi jawaban benar adalah D. Laki-laki yang dihormati tetapi pemakaiannya terbatas pada hal dan cerita kesastraan lama. Nomor 100. Sri Baginda hadir di tengah-tengah para korban longsor yang terjadi kemarin. Kata bercetak miring tersebut biasa digunakan pada A. Manusia dengan maksud meningkatkan martabat. B. Benda unik dengan maksud meningkatkan martabat. C. Manusia yang memiliki martabat tinggi dalam keagamaan dan kerajaan. D. Laki-laki yang dihormati tapi pemakaiannya terbatas pada hal dan cerita kesastraan lama. E. Wanita yang dihormati tetapi pemakaiannya terbatas pada hal dan cerita kesastraan lama. Mana nih kalau Sri? Ya, tadi udah dibahas di soal sebelumnya ya. Jadi Sri itu manusia yang memiliki martabat tinggi dan keagamaan dalam kerajaan. Sehingga jawaban benar adalah C. Oke guys, itu tadi udah aku berikan ya untuk prediksi soal IPS SKB Guru SD paket 2. Salam sukses, salam smart up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, thanks for like and subscribe ya guys.